Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memberikan sedikit penjelasan tentang teori peluang satu ya. Yang pertama saya akan memaparkan kenapa kita perlu belajar teori peluang dalam mata kuliah statistik ini, karena memang nanti kalau kalian perhatikan ya memang sepertinya tidak berhubungan seperti itu, tapi sebenarnya erat kaitannya. Kenapa begitu? Karena nanti arahnya ke statistik inferensial, yang mana dalam statistik inferensial itu dilakukan pemilihan sampel yang hasil analisis sampelnya ya. Nah, nanti akan digeneralisir untuk untuk mendeskripsikan, merepresentasikan suatu populasi yang besar. Nah, jadi kita perlu belajar peluang ini, bagaimana nanti setiap sampel itu memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih, memiliki peluang yang sama, kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel itu sendiri. Nah, yang pertama pengertian peluang. Oke, peluang ini adalah suatu ukuran tentang kemungkinan terjadinya sesuatu. Nah, yang kemudian sederhananya orang mengatakan kita belajar peluang ini adalah untuk agar bisa mengukur seberapa besar sih kesempatan, seberapa besar sih peluang suatu itu akan terjadi. Nah, kemudian nilai peluang itu berkisar antara 0 sampai dengan 1 ya. Nah, suatu kejadian itu akan memiliki peluang 0 jika dia tidak mungkin terjadi, dan dia memiliki peluang 1 jika pasti terjadi ya. Nah, kemudian percobaan acak, percobaan atau dikenal sebagai eksperimen, random eksperimen, itu sebuah percobaan di mana ketika percobaan tersebut diulang maka hasilnya belum tentu sama dengan hasil percobaan sebelumnya. Artinya ya satu percobaan ya yang nantinya menghasilkan beberapa kemungkinan. Jika ketika percobaan itu dilakukan, nah percobaan pertama dilakukan, percobaan kedua kemungkinan menghasilkan atau bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda dari percobaan sebelumnya. Ini diberikan beberapa contoh, misalkan seperti dadu atau koin begitu ya. Kalau kita lempar, manakah yang permukaan yang berada yang muncul tuh, kemungkinan yang muncul tuh kan bisa beragam ya. Jadi kalau dadu itu bisa 3, 5, 4, 1 ya, 1 sampai 6 itu kalau mata dadu. Kalau koin ya bisa gambar, bisa angka ya. Itu disebut salah satu contoh percobaan acak. Kemudian berikutnya ruang sampel ya. Ruang sampel itu diistilahkan sebagai himpunan ya. Suatu himpunan yang anggotanya itu adalah semua kemungkinan ya, sebuah kemungkinan yang terjadi dari satu percobaan. Jadi kalau kita percobaannya adalah mengetos dadu, maka kemungkinannya apa saja? Dia muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan himpunan itu, itu adalah ruang sampel gitu. Ya, kemudian kalau misalkan koin ya, maka kalau misalkan ada 2 koin dilemparkan secara bersama-sama, maka akan muncul beberapa kemungkinan. Di sini ada 4 kemungkinan. Head di sini bisa diartikan gambar ya. Kemudian tail itu bisa diartikan angka. Jadi gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka ya. Kemudian berikutnya, kejadian itu apa? Kejadian ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel tadi ya, himpunan bagian dari ruang sampel tadi. Jadi kalau misalkan ruang sampelnya ini S 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kebetulan ini adalah ruang sampel dari percobaan mengetos satu dadu, maka kejadian E itu adalah event ya. Kejadian E 2, 4, 6, katakanlah misalkan E ini adalah kejadian muncul mata dadu genap. Nah, ini adalah kita tahu bahwa E ini adalah himpunan bagian daripada S ini ya. Nah, kemudian begitu juga dengan yang tadi tuh, misalkan ruang sampelnya
dari pelemparan dua koin itu adalah gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka, maka kejadian gambar-gambar, gambar angka, dan angka gambar ini adalah himpunan bagian dari ini. Kemudian berikutnya contoh ruang sampel dan kejadian. Sebuah dadu ditos, kemudian dilakukan percobaan. Tentukan percobaan acak ruang sampel dan titik. Bila A kejadian muncul sisi mata uang di atas, tentukan kejadian A. Sisi, ya, kejadian muncul sisi mata 2. Jadi ya, ruang sampelnya ini pelemparan dadu, titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian A tadi 2, ya, ini kejadian sederhana. Kemudian yang B, bilangan prima. Bilangan prima kita tahu 2, 3, 5, ya. 2, 3, 5, 7, karena 7 tidak termuat dalam ruang sampel ini, ya, maka ya kejadian B itu memuat ya 2, 3, dan 5. Kejadian B ini disebut sebagai kejadian panjibuk karena anggotanya lebih dari 1. Gitu. Kalau A ini disebut sebagai kejadian sederhana. Kemudian berikutnya percobaan acak. Ya, percobaan acak ini ada latihan gitu ya. Kita melakukan percobaan. Di sini bermain dengan sebuah dadu dan sekeping uang logam. Dadu dan uang logam dilemparkan berbarengan. Kita tahu dadu itu ada 6 matanya, kemudian uang logam itu ada 2 permukaan. Kemudian dilempar secara bersama-sama, maka berapa kemungkinan muncul sisi 6 pada dadu dan sisi muka pada uang logam. Jadi yang pertama ya kita harus lihat kemungkinannya. Jadi anggota ruang sampelnya itu apa saja dari percobaan itu. 1H ya mata dadunya 1, kemudian gambar ya. 1T mata dadunya 1, kemudian angka. Bukan 2H, 2T, 3H, dan seterusnya. Jadi ada 12 ya. 12 ini diperoleh dari mana? Ya 6. Ya bisa dihitung secara matematis. 6 itu mata dadu banyak anggota ruang sampel daripada dadu, dan 2 itu adalah banyak anggota ruang sampel dari koin, sehingga 2 kali 6 jadi 12 ya. Ada sebanyak 12. Apa saja 12 itu ya ini. Jadi T itu angka, G itu adalah H itu adalah head atau gambar ya. Kemudian muncul sisi 6 dan sisi muka pada uang logam. Sisi muka artinya gambar. Kita perhatikan di sini 6 gambar. Ini kan ada hanya 1. 1 dari berapa? Total semuanya adalah 12 ya. Kemudian pendekatan klasik pada peluang ya. Pendekatan klasik itu apa? Pendekatan klasik ya pada konsepsi peluang didasarkan pada pendapat bahwa peluang suatu kejadian itu jumlah kemungkinan dari kejadian diinginkan dibagi dengan kemungkinan hasil dari percobaan acak yang dilakukan. Ya, jadi dirumuskan sebagai NE per NS. NE itu adalah banyaknya cara suatu kejadian muncul. Ya, NS itu adalah ya banyaknya seluruh kemungkinan, banyaknya anggota ruang sampel, itu NS ya. Jadi jika S itu menyatakan ruang sampel dari percobaan, E menyatakan kejadian yang diinginkan, NS dan E masing-masing menyatakan jumlah elemen himpunan S dan E. Maka menurut pendekatan klasik, peluang dari E dinyatakan dalam notasi seperti ini ya. Contoh, sebuah uang logam dilempar 3 kali ya, ingin diketahui peluang-peluang dari kejadian berikut ya. E1 kejadian muncul 2 sisi muka dan 1 sisi belakang uang logam. E2 kejadian muncul sekurang-kurangnya berarti boleh lebih ya, 1 sisi muka uang logam. Nah, kita harus ingat, perhatikan dulu percobaannya kan uang logam dilempar 3 kali ya. Artinya ya ada sebanyak berapa ini?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kita tahu 8 dari mana? Ya, ada 2 permukaan uang logam, ya toh? Ada gambar, ada angka di situ, kemudian dilempar itu 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 adalah 8 ya. Kejadian E1 munculnya 2 sisi muka. 2 sisi muka ya berarti gambar-gambar. Nah, ada jadi gambarnya atau hanya itu sebanyak 2 di sini. Di sini ada 3. Jadi berdasarkan definisi tadi ya berarti 3/8 untuk kejadian peluang kejadian 1. Nah, untuk peluang kejadian 2, di sini kejadian muncul sekurang-kurangnya 1, berarti boleh lebih dari 1. Di sini ada berapa? Nah, setidaknya ada 1 gambarnya. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 7 dan dari keseluruhan ada 8, berarti peluangnya 7/8. Sederhana sekali. Jadi itu dulu. Saya lanjutkan di video berikutnya biar tidak terlalu lama